bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sumber Putih, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Sumber Putih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya Elia Suryaningsih di sini sebagai pembawa acara serta sebagai moderator dalam acara ini. Bapak Ibu yang terhormat, kita berkumpul di sini dalam acara penguatan kompetensi guru tentang budaya positif. Berikut ini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati. Yang pertama, pembukaan yang sudah saya buka tadi. Yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, diseminasi materi penguatan guru tentang budaya positif. Yang kelima, tanggapan dan umpan balik dari guru. Yang keenam, penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, karena pembukaan tadi sudah kita lewati, menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Rina Andriansi. Untuk Bu Rina, tanpa ada waktu, silakan. Hadirin mohon berdiri. Dimulai setelah contohnya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Mohon duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Mahruba Kesayanti, waktu dan kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang ini kita semua dapat melaksanakan program sekolah kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panjenengan sedaya karena dengan kegiatan siang hari ini kita mewakili Bu Rifa selaku guru penggerak untuk melaksanakan programnya sehingga mengganggu aktivitas panjenengan sedaya sebelumnya melangkah berkegiatan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan untuk waktunya. Terima kasih banyak yang telah diberikan kepada kami semua. Untuk Bapak Ibu, terutama juga Bu Iva, semoga dengan program hari ini, ya, dengan program DGP yang dilaksanakan Bu Iva pada hari ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya bisa merubah dan meningkatkan kondisi atau sekolah kita untuk kedepannya lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan hari ini dapat berjalan lancar dan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bu Rifa karena dengan program jenengan sekolah kami semakin maju. Itu yang harapan kita. Fasilitas, kemampuan sekolah kami mudah-mudahan dengan programnya Bu Rifa semakin lebih meningkat. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi materi penguatan guru tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yusifa Esti Ekayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak guru hebat yang telah menyediakan waktu untuk kita, untuk saya, untuk sekedar di sini saya akan sharing tentang materi yang sudah saya dapatkan dari saya mengikuti pelatihan guru penggerak, yaitu tentang penyebaran pemahaman pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya bukan menggurui, di sini kita belajar bersama. Saya selaku pribadi juga sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, dukungan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan guru, sehingga program ini bisa terlaksana dan semoga bisa kita bersama-sama melaksanakan di sekolah kita. Terima kasih. Menginjak pada materinya, yaitu kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita cintai.
siswa atau pendidikan itu harus mematikan dari kepentingan siswa, berpihak pada siswa, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang secara terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah sama-sama tahu bahwa pada kurikulum Merdeka pada saat ini, bahwa pendidikan itu mengacu pada tujuannya adalah mencapai pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kebinekaan global. Ini bisa menjadi salah satu contoh metode pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya adalah sesuai kebutuhan siswa. Ketika kita belajar untuk membuat penampan peredaran darah, kita memanfaatkan sampah atau daur ulang di sekitar lingkungan anak-anak. Kita bisa buat botol plastik untuk membuat sebuah penampan karya anak tentang peredaran darah manusia. Disiplin positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin, kalau kita dengar kata disiplin, di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin erat kaitannya dengan rasa patuh, kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Patuh kadang-kadang karena terpaksa dan rasa tidak nyaman, nggak enak gitu saja. Kemudian sebagai pendidik, kita tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal mungkin dalam sisi keagamaan sudah banyak, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bekerja keras, semangat, mematuhi aturan, dan memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri menyadari untuk berdisiplin. Kemudian bukan eksplisit, bukan karena rasa takut pada guru sehingga dia harus berdisiplin atau harus patuh. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi dia berdisiplin bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah saja atau pujian dari guru, seperti itu. Yang berikutnya adalah untuk berdisiplin positif, kita berdasar pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia itu punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Untuk bisa makan, minum, maka manusia akan melakukan segala sesuatu untuk bisa makan atau minum, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan diterima. Kasih sayang, cinta dan kasih diterima di lingkungan dan komunitasnya itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kekuasaan, power atau kekuasaan itu dibutuhkan manusia di dalam komunitasnya. Kemudian kebebasan berpikir, berpendapat, mengungkapkan pendapatnya, bereksperimen atau berkreasi sesuai apa yang menurut patuhannya itu adalah hal yang baik bagi dia. Manusia butuh kebebasan itu. Kemudian kesenangan, kebahagiaan, mencapai hasil yang diinginkan, merasa bahagia, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, tahapan berikutnya dalam budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu bisa ada yang menghindari ketidaknyamanan oleh hukuman. Seseorang anak berdisiplin, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum oleh gurunya. Ketika dia melanggar aturan kelas atau aturan sekolah, itu merupakan motivasi eksplisit.
menjadi kurang terampil, menjadi kurang tidak dari dirinya. Itulah juga maka dinamakan motivasi eksplisit, memberikan reward. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, bahwa dia itu tahu aku anak baik, maka aku harus melakukan disiplin yang sudah menjadi aturan. Karena aku tahu aku anak yang baik, terus aku berpikir seperti itu. Merupakan motivasi intrinsik dalam diri siswa sendiri secara sadar mengakui dirinya baik dan ingin melakukan kebaikan dan berpikir positif. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, mungkin beberapa metode atau beberapa pemahaman atau ilmu ada yang tidak ada yang sempurna ya. Tentu ada yang kelemahan dan tidak pas di sisi lainnya. Contohnya memberikan hukuman ketika anak melanggar aturan, tidak disiplin. Kita memang semua sama dalam metode lama, kita memberikan hukuman. Namun hukuman itu berakibat yang kurang baik pada siswa, seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, menjadi orang yang tidak jujur karena rasa takut tersebut. Juga murid menjadi rendah diri, dia tidak percaya diri. Nah, itu dengan hukuman. Contohnya kadang kita menghukum, lari kamu ini nggak bisa KPR lari, lakukan 7 kali, 8 kali, apa seperti itu menyakiti. Kemudian juga membuat hukuman membuat dia itu takut, karena takut dan merasa dirinya ini rendah diri nanti di masa kerjanya malu, gitu ya, kayak diketawakan teman-temannya menjadi malu. Kemudian dengan reward atau penghargaan, dulu memang kita bisa menggunakan reward atau penghargaan. Namun dalam guru-guru merdeka saat ini memberikan reward atau penghargaan itu ternyata muncul beberapa hal yang kurang baik ya. Di antaranya tidak efektif karena merusak hubungan, memberikan iri teman yang lain atau membuat sifat sombong anak. Maksudnya ketika anak ini kamu yang dapat mengerjakan mengumpulkan tugas tanggal 8, kamu dapat permen gitu. Jadi anak ini mengerjakan dapat permen, teman-teman yang lain kalah dengan saya, kemudian teman yang lain pun bisa menjadi iri. Nah, dan muncul kesombongan. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya di sini anak ini jadi ada sesuatu yang diinginkan bukan dari dasar dirinya. Kayak usaha teman gitu. Jadi untuk bagaimana dia berkembang, memunculkan semua yang dia punya itu akan terbatas. Kemudian mendukung dengan sistem ranking. Biasanya kalau kamu poinnya ini nggak masuk, bolos 6 kali, kamu nanti juaranya saya turunkan menjadi ranking 4 gitu umpamanya. Itu juga membuat anak ini menjadi minder ya. Kemudian kenapa hak menghargai dirinya, otomatis dia hidupnya diatur.
sebuah kesalahan atau melanggar aturan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Berusaha bersama-sama mencari solusi bersama siswa tadi. Berikutnya, ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu dengan pendekatan yang sudah saya terangkan tadi. Ini ada satu kasus bahwa ada siswa yang sering jahil di kelas. Ada dengan pendekatan hukuman. Kalau dihukum dengan hukuman, murid dengan berdiri di dalam kelas di depan
tidak berisik ketika pelajaran. Anak-anak setuju nggak? Yang dari sini setuju, Bu. Kita sudah mendapat 1 poin. Kelas harus bersih dan rapi. Nah, kemudian ada yang mau hadir tepat waktu, Bu. Ya. Nah, terus kemudian ada yang saya ingin mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, ini bisa kita lakukan akomodasi dari anak-anak. Ya, kita sudah membagi tadi dari pilihan mereka sendiri. Akhirnya bisa kita buat sebuah keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Tadi guru sebagai penghukum, guru membuat merasa bersalah, guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Dan dimanakah posisi kontrol guru yang terbaik? Kita cari berikutnya. Nah, dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasus siswa yang sering tidak memakai atribut dalam lengkap. 1. Guru sebagai penghukum. Contohnya, kata-kata guru, satu yang pulang sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu ya, itu berarti sebuah hukuman untuk anak-anak. Guru membuat rasa bersalah. Ini kebilakan. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa pada kamu. Itu nggak boleh ya, itu membuat rasa bersalah sehingga siswa itu akan menyadari diri. Berikutnya, guru sebagai teman. Ayolah yang penting, buat guru bangga dong. Hari ini tidak ada apa-apa, nggak apa-apa kalau kamu salah untuk saat ini, tapi nggak usah diulang lagi ya. Ini guru sebagai teman, Bapak Ibu. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Dan guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang terbaik itu posisi kontrol guru sebagai apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu. Ya, nama manajer. Ya Pak, terima kasih. Guru sebagai manajer. Kita sebagai manajer, jadi kita mengarahkan menuntun anak untuk bisa memperbaiki kesalahan sendiri dan mau mengetahui kesalahannya dan tidak berulang dengan kesadaran dirinya. Terima kasih Pak. Kemudian keyakinan kelas. Nah, tadi kan saya sudah bercerita bagaimana Bapak Ibu Guru bisa membuat keyakinan kelas sebagai langkah awal untuk membuat disiplin positif di sekolah. Nah, kemudian keyakinan kelas itu adalah bagaimana keyakinan itu ada pada diri anak untuk sadar melakukannya dan sudah disetujui di dalam kelas tersebut. Contohnya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Di sini gini, secara sadar, alam bawah sadar kita tahu kalau kita nggak pakai helm, kita nanti kalau akan kecelakaan berbahaya. Kemudian kita tahu nanti bisa terkena polisi, sehingga akhirnya secara tidak sadar kita akan patuh. Ya, ininya keyakinan kelas itu seperti itu. Anak-anak patuh secara sadar dengan kesepakatan mereka sendiri. Makanya bukan peraturan. Kalau peraturan berarti guru yang buat, Bapak Ibu. Oke, tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama antara guru dan siswa. Berikutnya, kalau kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan menunjukkan kesiapsiagaan. Nah, secara sadar itu kita tahu nggak pakai masker usia COVID, corona, takut sakit. Jadi tidak usah dipaksa, sudah sadar memakai sendiri dan melakukannya sendiri. Yang diminta, yang dimaksud dengan ini disiplin positif di kelas atau di sekolah itu yang di situ kesadaran diri dari diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Ya, kita buat sedikit saja kata-katanya. Ya, kata-kata sedikit, contohnya tidak boleh berisik saat pelajaran itu. Kemudian kata yang universal, ya universal yang umum, mudah dipahami anak. Dibuat dalam bentuk yang positif, ya untuk tujuan positif, lebih abstrak dari peraturan. Ya, jadi kata-katanya itu yang apa ya? Sampai kita buat tema itu membuat sebuah poster itu anak baik harus tidak berisik di kelas, seperti itu kata-katanya. Saya dulu Bapak Ibu buat seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, ya setelah akan sudah diterapkan di kelas kita bagaimana, kita kan sudah memahami nanti aturannya seperti apa. Semua warga di kelas dilibatkan untuk membuat. Jadi guru dan siswa itu
itu. Demikian Bapak Ibu paparan materi dari Ibu Yusifa. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada tanggapan atau pertanyaan dari Ibu Yusifa. Saya persilakan dari Bapak Ibu guru. Monggo. Monggo Pak Dini. Monggo Pak Dini. Mungkin begitu seperti yang dengan sampaikan tadi di konsep utama budaya positif itu kan ada yang perubahan paradigma belajar menjadi paradigma baru atau apa saja. Itu yang dimaksud seperti apa, lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkannya atau menerapkannya di sekolah kita. Mungkin itu dulu. Ya, jadi dari Pak Deni tadi pertanyaannya dari budaya positif itu paradigma belajar. paradigma belajar Dan itu seperti apa? seperti apa? Dan cara penerapannya Oke, seperti apa dan cara penerapannya? Dari Bu Yusifa monggo bisa dijawab. Ya, baiklah, terima kasih Pak Deni atas pertanyaannya. Insyaallah saya akan memberikan jawaban, semoga bisa berkenan. Oke. Konsep budaya positif dengan mengacu pada paradigma baru yang berdiferensiasi ini mengacu salah satunya pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, sebab kita tahu kebutuhan anak, bakat anak, karakter anak pasti berbeda-beda, sehingga kita membutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengacu pada tumbuh kembang mereka masing-masing. Nah, bagaimana caranya menerapkannya di sekolah? Yang pertama, kita bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan mengacu pada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, 2 minat dan bakat, yang ketiga profil belajar murid. Nah, untuk melakukan pemetaan tersebut kita bisa melakukan wawancara, observasi atau survei kepada siswa dengan menggunakan angket. Di situ kita sudah bisa mewadahi bakat anak, karakter anak dari wawancara atau angket yang kita sebarkan kepada siswa. Kemudian itu langkah awalnya. Langkah selanjutnya yaitu dalam kita mengajar, guru di dalam kelas terutamanya harus mampu membuat siswa aktif. Nah, guru sebagai fasilitator, siswa aktif dan kreatif, mungkin guru sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak didiknya di kelas, karena anak-anak punya karakter sendiri, untuk bapak ibu guru yang memahami mereka. Kemudian dengan metode pembelajaran yang menarik, kita boleh belajar di luar kelas, ya, tidak harus di dalam kelas. Bagaimana supaya anak-anak ini menjadi senang, maka dia akan bersemangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, kemudian untuk membentuk budaya positif itu, anak-anak itu kita juga beri kebebasan mengungkapkan pendapatnya untuk di kelas ataupun untuk di sekolah. Mau sekolah seperti apa yang mereka inginkan, mau sekolah seperti apa yang mereka inginkan. Untuk mewadahi hal tersebut kita bisa sebarkan post-it atau angket seperti itu. Dan berikutnya, guru atau sekolah ini ya mampu membimbing dan mendukung serta memfasilitasi bakat dan minat anak. Contoh untuk sekolah kita kan sudah melakukannya, Bapak Ibu, alhamdulillah. Untuk kita punya siswa yang berbakat dalam hal voli, kita sudah memfasilitasinya, kita sudah memberikan punya net, punya lapangan, sehingga kita juga mendukung mereka untuk mengikuti berbagai lomba, turnamen, dan berikutnya juga untuk yang pandai menggambar, kita sudah mengumpulkannya pada kegiatan siswa berprestasi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk anak-anak yang pandai dalam hal pembelajaran, kita sudah mengumpulkannya pada kegiatan MIPA atau KSN. Itu sudah salah satu bentuk sekolah menyalurkan bakat anak Bapak Ibu. Kita alhamdulillah sudah melakukan bersama, ya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya Pak Deni, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Berikut Pak Deni jawaban dari Ibu Viva. Ya, berarti setiap anak itu kita harus mengenal setiap anak ya. Karakter karakternya gitu. Lalu kita tidak
harus kita harus mengawal bakat dan minat anaknya supaya dapat berkembang sesuai dengan kemampuan. Oh ya. Betul ada seperti itu ya. Untuk saat ini fokus pendidikan adalah seperti itu. Gitu. Terima kasih. Berikutnya silakan. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan bisa disampaikan. Oke, monggo Bu Lina. Saya, Pak. Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Di awal tadi dijelaskan tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa karakter anak ini berbeda-beda. Yang saya tanyakan, apakah dengan pembelajaran paradigma baru ini seorang guru itu bisa menerapkan pembelajaran ini dengan baik atau kondusif, sedangkan karakter anak ini berbeda? Itu yang saya tanyakan. Ya, jadi pertanyaan dari Bu Lina adalah apakah guru bisa menerapkan konsep paradigma baru tadi pada karakter anak yang berbeda-beda? Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Insya Allah di sini saya akan menjawab. Oke. Insya Allah kita bisa. Satu, kita harus membuat keyakinan bahwa kita bisa. Begini Bapak Ibu, satu tadi kita harus memahami karakter anak masing-masing anak seperti yang sudah ditanyakan Pak Denny tadi dengan cara yang berbicara. Yang pertama kita bisa membuat pemetaan ya, memberikan angket atau formulir untuk menanyakan kesiapan belajar, minat dan bakat serta profil siswa. Nah, selain itu kita yang bisa kita lakukan itu kita melakukan komunikasi dan pengamatan langsung terhadap siswa dan sikap siswa selama pembelajaran. Di situ dalam pengamatan itu kita akan tahu karakter anak ini, nanti sajarnya dan sebagainya. Nah, setelah memahami setiap masing-masing karakter, nanti kita akan bisa membuat tindakan bagaimana untuk anak ini. Nah, kita bisa memantau langsung kan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian setelah kita melakukan pemantauan dan kita menemukan ini siswa kita ini satu jahil, satu cengeng, satu ngantukan dan bagaimana nanti. Nah, baru kita memilih metode pembelajaran yang tepat untuk anak itu tadi. Tentu kita kan nggak bisa satu-satu ya, karena kita ada sekolah umum, ya kalau sekolah-sekolah untuk anak-anak satu anak satu guru. Kita melakukan pembelajaran bersama dulu, tapi ketika untuk menghadapi anak ini, tentu kita harus sesuaikan dengan karakternya. Bagaimana pendekatannya untuk anak-anak yang bertanya, gitu. Terus seperti itu. Untuk anak yang manisan juga kamu anak pintar, anak rajin, sini, anak betul tersayang, kamu sudah mengerjakan tugasnya. Satu, mengenal karakter. Setiap anak didik dengan pengawasan langsung di dalam kelas. Berikutnya, memperlakukan pendidik secara adil. Nih, kita harus adil. Adil dalam artian ya, memang ya dalam kelas itu ada yang pintar, karena kita itu sebagai guru saya sendiri nih Bapak Ibu. Karena saya pintar itu jadi memunculkan sifat gimana gitu ya. Kayaknya ya kan nggak aktifasi Bapak Ibu. Itu saya lakukan sendiri di kelas saya. Rasanya dari itu memang sulit karena kita mikir cepat nggak sih, kita kan cepat bawa gitu kan. Tapi ternyata itu kreativitas mereka tidak sama. Jadi kita bisa berbuat adil. Kita melakukan peserta didik secara adil. Adil dalam arti kata coba semua itu dianggap mampu dulu gitu. Oke, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Dan yang berikutnya selalu memberikan motivasi dan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik. Maksudnya kita anaknya duduk langsung, hari ini sarapan apa sampean? Itulah. Merasa diperhatikan dulu. Apalagi punya anak kelas 1 gitu kan ya. Kita diperhatikan mereka. Jadi itu salah satu bagaimana kita bisa mengenal mereka, memahami mereka. Jadi kita perhatikan, kamu tadi sudah sarapan belum? Sarapan sama apa? Dimasakan apa sama ibunya? Komunikasi yang bagus, tentu yang menggunakan kata-kata halus yang tidak menyakiti hati gitu ya. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah mewadahi dan mengarahkan minat dan bakat anak dalam menyediakan kebutuhan belajarnya. Contohnya kan kita kalau kasih tugas gambar, pasti tahu ada yang bagus dalam gambar itu nanti ya bagaimana sekolah memfasilitasi. Jadi sekolah itu ya ada kertas gambar, ada krayon gitu ya Pak. Nah, walaupun ada gambar, kalau tidak ada fasilitasnya kan kita nggak bisa mengarahkan mereka, gitu, nggak bisa membuka bakatnya. Nah, itu tugas kita sebelum kita melakukan lebih jauh, mungkin mereka kalau
bisa kok Bu Lina membuat bibir anak yang teman-teman dari kelas 1 sampai berikutnya itu ya. Ketika kita kan anak sudah kemarin kembali lagi mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu sudah secara lahir itu sekitar hitung-hitung itu ada Bapak Ibu memang hitung-hitungnya. Nah, kita yang mengembangkan di kodrat zamannya, membimbing menuntunnya. Satu memfasilitasi menuntut mengarahkan itu dikasih Pak. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bu Lina jawaban dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Bagaimana dengan jawabannya Bu Lina? Ya, sudah puas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada tanggapan atau pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, mau Pak Arif. Terima kasih. Saya ingin bertanya, ketika di kelas itu terjadi kericuan atau ketidaknyamanan di dalam kelas, nah, yang saya tanyakan, apakah contoh langkah awal mengaktifkan siswa untuk berdisiplin di kelas, berdisiplin positif di kelas? Jadi pertanyaannya, apabila di kelas itu ada keributan, kericuan, bagaimana caranya guru supaya mendisiplinkan siswa tersebut? Oke, terima kasih Pak Arfi pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Oke. Langkah awal berdisiplin positif tadi mungkin sudah saya singgung, mungkin tapi belum terlalu banyak. Bapak Ibu guru yang pertama bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak Ibu guru dan siswa. Untuk kelasnya berbudaya yang bagaimana yang diinginkan, kelas yang bagaimana yang harus yang dimau di kelas itu. Contoh, tidak boleh berkelahi. Bapak Ibu bisa membuat sebuah poster, kita buat kalimat yang abstrak. Anak baik tidak boleh berkelahi, harus berteman itu. 1, 2, keyakinan kelas, peraturan kelas. Berikutnya, sudah waktu pelajaran harus konsen loh. Ini yang menarik ya, harus bisa kita buat poster nanti. Sudah waktu pelajaran harus konsen loh, nggak boleh rame kayak pasar boleh Bapak Ibu ya. Yang menarik itu sudah 2 kesepakatan peraturan kelas. Nah, kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas menyusunnya, ya maksudnya anak-anak juga bersertakan Bapak Ibu. Jadi kita buat post-it atau lembar anak-anak nulisnya di mau itu Bapak Ibu, terus jenengan itu mengakomodasi fasilitasi nanti anak-anak maju ke depan. Kemudian ini yang dimau kita baca dan apa yang diinginkan semua banyak apa yang diinginkan itu kita buat satu keyakinan kelas, kita buat poster boleh gitu. Nah, kemudian setelah membuat kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid dan guru, hal baik yang diinginkan dari kelas mereka, guru itu memberikan posit ya sudah saya jelaskan, memberikan posit tadi bisa seperti itu. Kemudian berikutnya murid dan guru secara sadar, konsisten ya berkomitmen menjalankan keyakinan kelas itu. Jadi sebelum peraturan sekolah yang jelas dari kelompok kecil dari kelasnya dulu, bahwa itu kelas masing-masing untuk peraturan itu. Contohnya nggak pakai atribut gitu kan, itu kan peraturan sekolah, anak nggak pakai atribut, semua di situ anak menulis harus pakai atributnya lengkap. Kemudian Bapak Ibu membuat posternya atau aturan keyakinan kelasnya, sekolah harus lengkap, itu tandanya anak yang berani dan gagah. Nah, itu sudah satu lagi Pak. Peraturan kelas yang diyakini dan semua sudah tahu anak-anak sekelas itu sadar akan melaksanakannya dan sadar tidak mau melanggarnya gitu Pak. Nah, kemudian dengan melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara ibu bapak gurunya di kelas dan kelas tadi, maka secara tidak langsung itu akan menumbuhkan karakter murid yang terbiasa berbudaya positif Pak, hingga berimbas ke sekolah. Cek. Ya, nanti itu berimbas ke sekolah dari masing-masing kelas nanti yang sudah berbudaya positif itu tadi akan berimbas ke sekolah secara tidak langsung. Nah, akhirnya akan ada perubahan sikap Bapak Ibu. Perubahan sikap dan perilaku murid setelah menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jadi dari kelas itulah Berangkat dihidupkan. Model juga sedang mencari berangkat. Halo? Belum. Volume ini. Cek. Sudah cek. Betul kalau masih. Nah, jadi dari kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, kesepakatan antara guru dan siswa dan komitmen di kelas itu dengan secara sadar menjalankan
berbudaya positif. Nah, dengan berbudaya positif di masing-masing kelas akhirnya akan berimbas berbudaya positif ke sekolah. Itu langkah awal Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif tadi, seperti itu. Nah, terima kasih, mungkin itu saja dari saya Pak Arif. Terima kasih. Yang lain Dan Pak Arif, jadi intinya itu kesepakatan kelas atau aturan kelas yang harus dilaksanakan dalam kelas tersebut. Mau nggak mau yang namanya kesepakatan kelas harus dijalankan. Artinya seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu lain, ya Bu Lisa. Ini ya tadi yang motivasi perilaku manusia. Nah itu kan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain kan termasuk motivasi ekstrinsik ya. Yang saya tanyakan, apakah boleh memberikan reward yang mendidik? Maksudnya itu biar anak ini termotivasi dulu. Ya, jadi pertanyaannya adalah reward ya Bu. Reward yang mendidik untuk anak-anak supaya bisa membangun atau membangun motivasi anak tersebut di dalam kelas. Oke, terima kasih Lisa atas pertanyaannya. Di sini saya akan berusaha untuk menjawabnya. Reward atau apa memang dari dulu kita sudah melakukan itu ya, daripada kita hukumkan kita bagaimana membuat dia semangat dalam melakukan sesuatu dengan reward dengan hadiah yang kita berikan. Cuma memang dalam fakta menjalankannya tujuan kita memang baik lah ya. Bahwa contohnya kalau mengumpulkan tugas lebih dulu nanti guru kasih uang 10.000, apa seperti itu. Contoh, dulu sebelumnya saya contoh dulu ya. Nah, mungkin itu memang baik, anak semangat ya, semangat aku udah boleh sebelum. Cuma nanti pada fakta perjalanannya itu akan muncul sifat sombong dari anak itu sendiri. Sombong bahwa dia, aku nggak pintar deh, apa seperti itu. Nah, dan anak-anak yang lain itu akhirnya akan merasa iri kan. Secara tidak langsung akan merasa iri, mungkin sekolah ikut kuai dan kenyangkan akan merasa semangat gitu. Semakin mematahkan semangat yang lain. Karena kita sebagai guru harus memungkinkan semua karakter dan semua kebaikan di kelas itu, bakat dan siswa gitu loh. Nah, ya itu tadi memberikan reward, mungkin tujuan kita positif, tapi kadang pada prakteknya itu muncul sisi negatif. Contoh ya tadi, siswa itu akan beranggapan bahwa kemampuannya itu lebih tinggi dari teman-temannya, muncul kesombongan, sedangkan teman-teman yang lain pada akhirnya akan muncul rasa iri tadi, Bapak Ibu. Padahal tujuannya guru kan untuk biar semangat gitu ya. Nah, kemudian mendorong siswa untuk memiliki sifat materialistis. Jadi sifat itu materialistis. Jadi melakukan perbaikan itu hanya ingin dipuji guru, hanya ingin dapat hadiah, bukan kembali lagi ke dasar bahwa itu semua sadar dari dirinya sendiri untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, kemudian bukan fokus pada pemecahan masalah. Maksudnya, contohnya kalau pokoknya yang mau ngomong ada kasus umpama ya, ada pencurian itu Bapak Ibu. Terus siapa yang mau ngomong siapa tadi yang melihat itu Bu Guru kasih mungkin kita mau anak jujur ya, mau anak jujur itu Bu Guru kasih hadiah buku gitu. Nah, di situ itu yang muncul nanti seperti kayak bukan pemecah masalah gitu loh. Jadi anak itu nggak belajar aku harus jujur bukan karena dari diri sendiri melihat ketidakbaikan kita, tapi jujur karena materialistis aku jual hadiah. Seperti itu Bapak Ibu. Memang sama, tapi dalam kurikulum merdeka ini memang yang dimaksudkan seperti filosofi belajar itu seperti itu. Jadi anak akhirnya bisa memecahkan masalah. Jadi dia jujur itu berbuat mengaku gurunya atau temannya itu mengaku gurunya bukan mendapatkan sebuah hadiah atau apa pujian dari guru, tapi dia tahu bahwa perbuatan itu salah, sehingga dia secara sadar ingin memecahkan masalah. Dia sudah bisa memecahkan masalah sendiri kan anak-anak seperti itu Bapak
bersama. Kemudian pemegang kontrol adalah dirinya sendiri, bukan guru. Itu tadi anak-anak di kelas itu dibimbing, dipandu untuk menuntut memecahkan masalah yang terjadi itu tadi. Bukan, ayo tadi yang di kelas Bagas, Bayu dan Siva Bu. Oh ya Mas, maju ke sini, Bagas, Bayu, Siva. Kamu mencari gini. Itu kita tidak boleh memutuskan seperti itu. Coba duduk dulu. Tadi kamu kemana? Satu-satu ditanya. Satu ditanya, kamu kemana? Aku kesini, aku keluar. Kira-kira tadi yang ditanya siapa ya? Bukan, ini bukan menuduh loh ya. Menuduh yang siapa yang masih di dalam kelas. Mungkin juga uangnya bisa lupa naruh dan itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka tanya supaya mereka bisa memecahkan masalah sendiri. Kita menuntut seperti itu. Kemudian murid dapat lebih belajar memperbaiki kesalahannya. Otomatis kalau sudah tahu teman juga nggak mencemooh bahwa itu nggak boleh dilakukan, bukan hanya si ayah sudah mencuri tapi semuanya, otomatis mereka itu akan belajar melakukan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri. Seperti itu. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva atas penyampaiannya. Bapak Ibu guru, apa ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ini. Karena di penghujung acara yaitu doa, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita tundukkan sejenak. Kita berdoa semoga ilmu yang diberikan semoga barokah dan bermanfaat. Insyaallah sudah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, acara telah kita lewati, tiba saatnya penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan maaf apabila ada perkataan sikap yang kurang menyenangkan di hati Bapak Ibu sekalian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu sehingga dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum